Pada tahun 2003, di suatu malam yang hujan, dan dengan diiringi suara petir menggelegar, seorang pria dengan tergesa-gesa menemui Father Peter di gereja. Putri mereka yang sudah berhari-hari dirasuki oleh iblis. Sang ayah dengan sangat memohon meminta kepada Peter untuk menyegerakan pengobatan kepada putrinya itu, untuk melakukan pengusiran iblis yang ada di tubuh putrinya tersebut. Peter tidak boleh melakukannya sendiri, melainkan harus ada pendamping sesama pastor, dan itu sudah menjadi pelaturan gereja. Perempuan yang sedang diikat dan berbaring di kasur, diketahui kalau perempuan tersebut yang dirasuki iblis Balban. Iblis yang dikenal jahat dan juga sangat kuat. Sebelum melakukan jampi-jampi, Peter menghubungi rekannya Michael, sesama pastor yang masih ada di London. Peter memberitahu akan melakukan pengusiran iblis sendirian, karena kondisi Magali yang sudah sangat ganas dan sangat membahayakan. Jika tidak dilakukan malam itu juga, kemungkinan Magali tidak akan terselamatkan. Lalu Michael meminta Peter untuk menunggunya sampai dia datang ke sana. Michael bukan tidak mengizinkan Peter melakukannya sendirian, melainkan Peter sendiri masih belum lulus dalam melakukan pengusiran iblis. Bisa dibilang, Imam Peter masih di bawah rata-rata sob, jika menghadapi iblis Balbal sendirian. Karena resikonya iblis itu bisa merasuki tubuh Peter sendiri. Tapi yang jadi mamala, kedatangan Michael dari London ke Meksiko membutuhkan waktu berhari-hari. Dan kini keadaan Magali sendiri juga semakin memburuk. Namun Peter yakin iman dia kuat dan tetap yakin ingin melakukannya sendiri. Sebelum melakukan ritualnya, Peter mempersiapkan kamera untuk mendokumentasikan. Peter mulai kumat kamit dengan menyebut nama Tuhan. Lalu tiba-tiba iblis itu mulai beraksi. Iblis Balban tahu akan kelemahannya Peter. Peter yang menganggap dia mati mencoba memeriksa detak jantungnya. Lalu film pun dimulai. 18 tahun kemudian, di sebuah penjara, seorang penjaga yang bertugas mengambil piring makanan bekas napi di setiap selnya. Ada salah satu sel khusus yang terpisah, dan saat dia akan mengambil piringnya, tiba-tiba tangannya ada yang menarik dan menggigitnya sampai kedua jarinya terputus. Di lain sisi, setelah kejadian 18 tahun yang lalu, Peter kini menjadi orang yang lebih baik. Dan bahkan, dia banyak melakukan kegiatan amal, membantu fakir miskin, dan kaum duafa. Peter menjadi salah satu orang yang paling dermawan, dan sampai-sampai Peter dijuluki orang paling suci di daerah itu. Namun, di daerah tersebut tiba-tiba ada kejadian aneh. Anak-anak desa tersebut tiba-tiba diserang penyakit. Dan Dr. Nelson yang bertugas di sana pun tidak tahu apa penyebab anak-anak itu jatuh sakit. Terhitung sudah ada 4 anak yang meninggal dalam seminggu. Peter bercerita kepada Dr. Nelson. Dia merasa apa yang sedang terjadi seperti hukuman dari Tuhan. Dan itu mengacu kepada kejadian 18 tahun yang lalu.
karena sebuah dosa yang pernah dilakukan oleh Peter sendiri. Ternyata apa yang dilakukan Peter selama ini berbuat baik dan membantu semua orang semata-mata untuk penebusan dosa yang sudah dibuat Peter di masa lalu. Walaupun Peter sudah bertobat kepada Pastor Thomas, salah satu pastor yang ada di sana, tapi menurut pelaturan agama Kristen itu sendiri, jika seorang pastor berbuat dosa, mereka harus melakukan penebusan dosanya kepada uskup di Vatikan, bukan kepada sesama pastor. Jadi harus kepada orang yang lebih tinggi ilmunya gitu sob, baru bisa dikatakan sah atas pengakuan dosa yang dilakukan Peter. Tapi resikonya Peter akan dinonaktifkan menjadi seorang pastor. Namun Dr. Nielsen melarangnya. Karena itu akan berdampak kepada warga di sana yang akan kehilangan sosok Peter yang dikenal sangat baik. Terlebih di sana juga ada panti asuhan yang harus dibiayai. Tidak mudah bagi Peter untuk memutuskan keputusan tersebut. Bukti satu-satunya adalah kaset rekaman pada malam itu bersama Magali. Di malam itu, Peter yang tinggal di area gereja, semacam rumah khusus untuk pastor, mendengar ada suara teriakan seorang laki-laki. Lalu dia pun memeriksanya keluar. Apa yang sebenarnya yang sedang terjadi? Terlihat ada percikan darah yang berceceran di lantai. Lalu dia melihat ada seorang laki-laki menukanginya. Lalu tiba-tiba Peter dikagetkan dengan pria tersebut yang menyerangnya. Dan seketika pria itu pun menghilang. Di malam itu, Peter mendapatkan telepon dari pimpinan penjaga penjara. Perihal ada kejadian aneh di penjara. Napi seorang wanita bernama Esperanza yang dipenjara karena kasus pembunuhan. Singkat cerita, Peter bersama Dr. Nielsen pun pergi untuk memeriksanya. Esperanza ini yang dirasuki oleh iblis. Dan dia juga mengatakan ada 5 makhluk yang tinggal bersama mereka sekarang. Dan ternyata iblis yang ada di tubuhnya itu mengenali Peter, dan itu ternyata iblis Balban. Setelah ditelusuri, ternyata Esperanza ini adalah anak dari Magali. Magali adalah anak hasil kejadian pada saat malam itu terjadi, di mana mereka melakukan empludan. Dan ternyata Esperanza adalah anak Peter sendiri sob. Lalu Magali pun memperlihatkan foto asli Esperanza sebelum dia dirasuki oleh iblis. Di malam harinya, Peter kembali dihantui oleh sosok laki-laki yang menyerangnya. Setelah melakukan perundingan bersama uskup dan meminta izin, akhirnya Peter memutuskan akan kembali melakukan pengusiran iblis. Tapi kali ini Peter akan bersama Mikael yang akan menjadi pendampingnya. Singkat cerita, Peter pun bertemu dengan Mikael. Di sini, Mikael sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tragedi 18 tahun yang lalu. Dia hanya tahu Peter berhasil mengalahkan iblis Balban pada saat itu. Di malam harinya, Suster Mila yang sedang berdoa merasakan ada tetesan darah yang mengenai tarangnya. Dan patung yang ada di hadapannya tiba-tiba saja menghilang. Dia juga melihat ada tetesan darah di lantai. Lalu Suster Mila melihat ada kain putih
yang tergeletak di lantai. Saat ia membukanya, terlihat sosok bayi yang masih berlumuran darah, dan patung yang berada di hadapannya kini hidup dengan sendirinya. Di lain tempat, di kamarnya anak-anak, salah satu bocil mendengar suara suster yang sedang bernyanyi. Sementara Peter dan Michael masih cah-cahan di luar sana. Lalu pintu itu ada yang mencoba mendobraknya, yang membuat bocil-bocil ini terbangun. Dan ternyata itu adalah Suster Mila yang sudah dirasuki iblis. Tapi untunglah Peter dan Michael segera datang dan langsung kumat kamit untuk mengusir iblis yang merasuki Suster Mila. Di keesokan harinya, Peter bersama Michael datang ke penjara. Mereka akan melihat kondisi Esperanza di sana. Awalnya, si iblis mengoceh mereka berdua, namun Michael seorang yang berpengalaman. Dia tahu itu adalah tipu dayanya si iblis dan mengingatkan Peter untuk tidak tergesa-gesa karena iblis Balban adalah iblis yang licik. Lalu tiba-tiba pintu penjara tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Lalu si iblis mulai menyerang Michael sampai-sampai dia pun nyuksruk. Sementara para napi lain mulai kerasukan. Tapi untung saja Dr. Nielsen menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya Esperanza, dan itu membuat si iblis tak dapat lagi menguasai tubuhnya Esperanza. Setelah itu, Michael meminta kepada pengurus penjara agar mengosongkan para napi yang masih berada di sana, sebelum Peter dan Michael melakukan pengusiran iblis. Karena saat ritualnya nanti akan membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Singkat cerita, setelah mempersiapkan semuanya dan beberapa napi disuntikan obat tidur oleh Dr. Nielsen, dan ada juga sebagian yang berjaga-jaga. Kini yang ada di dalam sana hanya menyisahkan Esperanza saja. Lalu Peter dan Michael pun yang akan melawan iblis Balban sekarang. Lalu Dr. Nielsen berada di ruangan yang berbeda. Tak lama kemudian, lampu di penjara itu mati dengan sendirinya. Untuk keberhasilan mengusir iblis, para pastor harus bersih dari segala dosa, karena dosa adalah satu faktor penghambat doa. Namun, setelah mereka masuk ke selnya Esperanza, dia tidak berada di sana, sob. Lalu tiba-tiba pintu tertutup dan terkunci. Sementara Dr. Nielsen menemukan salah satu penjaga sudah tewas, dan dia juga melihat iblis itu berada di hadapannya. Di sisi lain, pintu yang mengunci Peter dan Michael sudah terbuka, dan mereka menemukan Dr. Nielsen yang sedang sekarat dengan berlumuran darah. Lalu kemudian 3 dari 5 iblis itu pun muncul. Lalu Michael membaca jampi-jampi untuk mengusir iblis. Di sisi lain, kedua iblis lain muncul. Dengan sigap, Peter membaca jampi-jampi. Namun anehnya, doa dari Peter tersebut sama sekali tidak berdampak kepada si iblis. Dan iblis Balbal itu pun muncul di hadapan Michael. Namun, doa-doa mereka sama sekali tidak berdampak ke semua iblis. Dan bahkan, iblis itu kini semakin mengganas dan meluluh lantahkan Peter dan Michael. Michael tahu ada yang salah dalam ritual mereka, dan Michael menanyakan dosa apa yang pernah dilakukan Peter
sehingga doa-doa mereka tidak berpengaruh kepada si iblis. Dengan terpaksa, Peter memberitahu dosa yang pernah dibuat 18 tahun yang lalu. Tidak lama pun, Mikael terjatuh dan sekarat. Lalu Mikael memberi pesan kepada Peter agar tidak bernegosiasi dengan iblis apapun resikonya. Lalu Mikael pun modar. Waktu itu juga Peter membuat video pernyataan untuk mengakui semua kesalahan yang sudah diperbuatnya waktu dulu. Lalu dia kirimkan video tersebut ke uskup yang berada di Vatikan sebagai pengakuan dosanya dan meminta taubat agar Tuhan mengampuni dosa-dosanya terdahulu. Dengan Peter terlepas dari dosanya itu akan memudahkan Peter untuk melawan iblis Balban. Dengan keyakinan dan jiwa yang tenang, Peter melawan balik iblis itu sekarang. Dan kini doa-doanya Peter mujarab. Sampai-sampai iblis itu pun kokolojotan. Tak lama kemudian muncul seorang pria yang memikul salib. Lalu pria tersebut pun mental. Tapi di saat Peter lengah, tiba-tiba iblis Balbal pun datang dan langsung menikam Peter dari belakang. Peter yang kini diikat dan dirantai. Di sini keadaan terbalik sob. Iblis Balban menyerang Peter dan layaknya seperti melakukan ritual untuk menghilangkan spiritual yang ada di tubuhnya Peter. Sementara di sisi lain, Suster Mila mendapat gangguan iblis. Lalu tiba-tiba bocil-bocil yang sedang tertidur bergerak dengan sendirinya. Mereka sekarat dan mengeluarkan air sabun dari mulut mereka. Dan salah satu iblis itu muncul di hadapan Suster Glass sekarang. Di sisi lain, iblis Balban masih melakukan ritual. Lalu Peter pun tidak menyerah. Peter berdoa kepada Tuhan. Dan iblis pun kalah. Peter meminta iblis keluar dari tubuh Esperanza. Namun, di sini Peter dan si iblis melakukan tawar-menawar. Jika Esperanza dilepaskan, maka anak-anak panti yang tidak berdosa itu akan mereka bawa. Tapi, jika Peter memilih anak-anak panti, maka Esperanza lah yang akan dibawa si iblis. Sungguh pilihan yang sulit bagi Peter. Namun, Peter menanyakan balik kepada si iblis, apa yang sebenarnya mereka inginkan darinya. Lalu si iblis pun menjawab, dia menginginkan Peter menjadi pengikutnya. Jika Peter bersedia, si iblis pun akan membebaskan anak-anak dan Esperanza yang ada di panti. Dan gilanya lagi, Peter bersedia menggadaikan imannya. Lalu kesepakatan pun akhirnya dibuat. Lalu si iblis pun pergi. Sebulan kemudian, Peter dinobatkan pastor yang paling suci. Bahkan uskup memberi selamat kepada Peter. Orang-orang tidak tahu yang sebenarnya bahwa Peter sudah menjadi pengikut iblis Balban. Peter mengorbankan imannya untuk menyelamatkan anak-anak dan Esperanza. Tapi di sisi lain, di mata Esperanza, iblis itu belum benar-benar keluar. Dan film pun tamat. Benar apa yang dikatakan Mikael
Jangan pernah mencoba membuat kesepakatan dengan iblis. Karena iblis, mereka hanya makhluk pendusta yang selalu dilaknat oleh Tuhan. Sekian review film dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata atau intonasi nada yang kurang atau tidak enak didengar di telinga, maklum, manusia diciptakan tidak luput dari kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.